Oke, teman-teman, salam satu frekuensi. Nah, jumpa lagi bareng saya Daniel dalam catatan Daniel. Dan kali ini kita bakal belajar bersama tentang present value, tentang nilai uang di masa depan. Nah, teman-teman, nilai uang akan selalu berubah-ubah dari tahun ke tahun yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, jadi kita perlu mengenal lebih dalam apa yang namanya present value. Nah, present value ini sebenarnya memberi gambaran terkait dengan nilai uang yang akan kita terima di masa depan. Nah, untuk tahu lebih jelas tentang hal ini atau tentang present value serta kegunaannya, simak pembahasan berikut. Present value ini sebenarnya nilai saat ini dari sejumlah uang atau cash flow yang kita punya di masa nanti, teman-teman, dengan tingkat pengembalian atau rate of return tertentu, di mana hal ini sebenarnya, teman-teman, bisa membantu kita untuk menghitung nilai sekarang. Sederhananya, teman-teman, jadi present value ini adalah nilai uang yang akan dihitung dari saat ini, teman-teman, dengan discount rate tertentu. Selanjutnya, teman-teman, kalau kita ingin memperdalam hal ini, bahwa nilai uang itu sebenarnya nggak akan sama antara sekarang dengan masa lalu. Contoh, ketika kamu punya uang 10 juta saat ini, maka nilai uang tersebut akan berbeda dalam 10 tahun ke depan. Nah, demikian sebaliknya, teman-teman. Hal ini sebenarnya memberi kita manfaat yang luar biasa sehingga kita mampu untuk mengelola uang yang kita miliki saat ini agar kita benar-benar mampu memanfaatkannya. Nah, jadi saat kita ingin berinvestasi, teman-teman, kita juga mestinya menghitung present value atau yang biasa disebut dengan PV ini. Jadi nilai atau time value of money ini sebenarnya juga akan berkurang. Yang inilah yang menjadi pertimbangan kita dalam pemahaman present value. Jadi bila ada kenaikan harga barang atau yang biasa disebut dengan inflasi, maka kemampuan kita untuk membayar akan semakin berkurang. Oleh karena itu, inilah yang kita katakan nilai uang yang disimpan ini bisa jadi berkurang. Nah, dengan berinvestasi, kita tentunya nggak mau rugi dong. Nah, jadi jika kita ingin berinvestasi 30 juta saat ini misalnya, dengan harapan 3 tahun sampai 5 tahun ke depan, maka nilai ini tentunya akan yang kita harapkan jauh lebih besar. Nah, jadi teman-teman, present value ini akan membantu kita memperhitungkan tingkat bunga dan kemungkinan yang akan kita peroleh dari setiap investasi kita. Nah, sebenarnya sesimpel itu, teman-teman. Jadi, teman-teman, ada 4 manfaat yang bisa kita peroleh. Yang pertama, tentang analisis bisnis. Nah, jadi dalam menjalankan bisnis, penting bagi kita untuk memahami terlebih dahulu apa itu cash flow dan apa itu outflow. Nah, dalam perhitungan present value hal ini dibutuhkan untuk memperkirakan future cash flow di level-level tertentu. Sedangkan yang kedua, ini merupakan konsep yang bersifat fundamental. Nah, investasi pada umumnya, teman-teman, seperti di saham atau di instrumen lain juga memperhitungkan present value. Nah, jadi investasi sebenarnya ini kegiatan yang syarat akan resiko. Nah, bila kita tidak memahami dengan baik, maka kita justru akan mengalami kerugian. Jadi, oleh karena itu kita penting membahas yang bersifat fundamental ini, terutama present value tadi. Selanjutnya adalah time value of money atau nilai waktu dari uang. Nah, jadi perhitungan present value ini dibutuhkan untuk memperkirakan nilai uang dari periode tertentu sebelum melakukan investasi. Berikutnya, teman-teman, untuk melawan inflasi. Nah, sebenarnya, teman-teman, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang berlaku secara umum dan terjadi terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Nah, biasanya inflasi akan berpengaruh terhadap keuangan kita. Jadi, perhitungan present value ini sebenarnya termasuk dalam melibatkan periode tertentu tadi untuk membantu kita melawan inflasi atau merancang, mempersiapkan ketika terjadi inflasi. Selanjutnya kita akan mencoba mempelajari formula perhitungan present value ini. Nah, dalam menghitung present value dapat dilakukan sebenarnya dengan beberapa cara, teman-teman. Nah, bisa jadi dengan rumus present value atau juga bisa menggunakan rumus atau formula present value yang ada di Excel. Nah, jadi
kita bisa menghitung secara online juga teman-teman. Jadi ada kalkulatornya. Nah, tetapi secara umum teman-teman, formula dari present value itu dapat digambarkan present value sama dengan future value dibagi 1 plus R dipangkat N atau periode waktu yang digunakan untuk menghitungnya tadi. Rate of return itu sebenarnya tingkat pengembalian teman-teman. Jadi future value itu merupakan nilai aset yang kita miliki pada waktu atau periode tertentu di masa depan berdasarkan tingkat asumsi pertumbuhan yang kita hitung. Nah, kita bisa menghitung future value ini dengan berupa asumsi tingkat pertumbuhan yang bersifat konsisten. Nah, umumnya teman-teman, perhitungan ini memungkinkan kita atau investor untuk memprediksi dengan berbagai tingkat akurasi. Nah, jumlah keuntungan yang diperoleh bisa diprediksi dengan jenis investasi apa yang kita pilih saat ini. Nah, sedangkan rate of return-nya ini seperti yang telah dijelaskan di atas merupakan tingkat pengembalian dari investasi. Nah, dalam perhitungan present value biasanya rate of return ini dikenal juga dengan discount rate. Nah, sekarang kita pada contoh perhitungan. Nah, teman-teman, ada studi kasus sebenarnya, contoh kasus. Misalnya kita ingin siapin liburan untuk keluarga kurang lebih 3 tahun mendatang. Nah, jadi setelah dihitung-hitung, ternyata kita butuh dana ini 50 juta. Nah, jika ingin menempatkan dana pada instrumen tertentu dengan discount rate katakan 10%, maka berapa yang harus kita siapkan dari sekarang? Ini nanti kita akan coba langsung praktekkan teman-teman. Nah, jadi ketika kita ingin mempersiapkan uang sebesar 50 juta di 3 tahun mendatang dengan diskon rate 10%, maka ketemulah angka yang bisa kita hasilkan. Nah, coba kita hitung sama-sama teman-teman. Ya, kita ngitungnya pakai Excel ya teman-teman. Target kita 50 juta, diskon rate-nya 10%. Jangka waktu 3 tahun. Oke, sekarang kita masukin ke formula. Jadi teman-teman, rumusnya tadi adalah future value dibagi 1 plus rate of return 0,1 itu sama dengan 10% dipangkat 3 karena dia 3 watt tahun. Oke. Nah, teman-teman, sekarang angkanya sudah ketemu. Jadi jika kita ingin memiliki 50 juta 3 tahun mendatang dengan tingkat discount rate 10%, maka uang yang harus kita siapkan sekarang adalah 37,6 juta atau 37.565 sekian. Nah, jadi teman-teman, pada prinsipnya ketika kita ingin berinvestasi pada instrumen tertentu agar kita bisa mencapai 50 juta dalam waktu 3 tahun, maka kita tadi sudah mempersiapkan uang sekitar 37,5 juta. Teman-teman, itu merupakan dasar yang wajib kita pahami tentang present value. Nah, jadi kalau kita ingin berinvestasi sebenarnya teman-teman, atau simpan uang atau investasi katakan begitu, maka hal ini yang menjadi pemahaman dasar yang perlu kita pahami. Nah, jadi ketika kita ingin berinvestasi, prinsip present value ini wajib kita pahami untuk membantu kita dalam menentukan berapa sih diskon rate yang layak untuk kita mendapatkan investasi tersebut. Oke teman-teman, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan sampai bertemu pada video berikutnya. Bila Anda suka dengan video ini, boleh tekan tombol like dan juga subscribe channel Catatan Daniel. Saya Daniel dan salam satu frekuensi.